Abang ini kan kemarin diancam-ancam ini Bang ya. Iya. Mau dikejar-kejar kan Bang. Iya. Itu Abang takut apa enggak sih Bang? Enggak, Bang. Saya sudah terbiasa tidak takut dengan siapapun, Ya. kecuali sama Sang Pencipta saya. Dia ngancam, terus saya telepon balik, kamu di mana? Saya datang. Saya datang, nggak usah kamu ini. Kamu di mana? Saya datang. TNI, Polri, Kopassus, Brimob. Tapi kalau suruh saya minta maaf, seumur hidup saya nggak akan minta maaf. Nggak akan. Demi Allah, saya bersumpah, saya pribadi, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang sekarang Undang-Undang Dasar 2002, bukan, yang asli. Jadi oleh karena itulah saya hadir di sini, gitu ya. Karena itu sampai yaumil akhir itu sumpah saya pribadi kepada Yang Maha Kuasa. Saya harus setia kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya itu amanah, ya, dia pegang itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 yang asli, oh saya siap rela mati untuk kepentingan pemerintah. Tetapi manakala pemerintah ini mengakomodasi komunis, kemudian gayanya liberal kapitalis, enggak, saya siap mati untuk itu, untuk mengembalikan. Allahu Akbar. Jadi Bapak sekalian, ya kita sudah tahu lah situasi negara ini. Kita jangan bohong. Jadi saya sebenarnya ada keprihatinan saya, ya, kepada adik-adik saya yang masih dinas. Harusnya TNI dan Polri, oke lah Polri itu bukan kesatuan saya, tetapi TNI harusnya dia pegang koridor. Manakala pemerintah keluar dari koridornya, harusnya dia datang kepada pemerintah. Pemerintah masuk loh kepada koridor. Ini loh yang dibuat oleh founding father kita. Di sana tujuan kita. Sekarang saya mohon maaf ya, dari tujuan negara saja sekarang sudah diacak-acak. Sekarang kan ada 4 tuh tujuan negara tuh: melindungi bangsa dan wilayah, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Sekarang kita lihat wilayah dijual. IKN tadi saya disampaikan oleh Pak Harto 190 tahun. Siapa yang akan di sana? Ya. Saya ke BUMN sekarang, kalau saya tidak salah, boleh dikelola asing oleh 100% dikelola oleh asing. Padahal itu adalah sarana untuk entrepreneur bangsa kita. Ya. Jadi semua cara adil. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih kehidupan berbangsa dan bernegara? Geodemokonsos. Ya, geografi, demografi, kemudian konsos, ipolek sosbud milhan. Coba mana ada nggak sekarang yang membanggakan kita dari seluruh kehidupan, komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memprihatinkan. Sekarang para pejabat, punten ya, oknum lah saya sampaikan. Ya, tidak semuanya mungkin. Tetapi kalau menurut saya mungkin hampir semuanya juga gitu. Sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, itu mencari duit, kekayaan, untuk apa? Perutnya kenyangnya perut masing-masing. Loh, saya prihatin, pas saya di Bandung, tiap hari saya melihat itu bangsa pribumi yang harusnya mewarisi kekayaan negara ini hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Kalau saya monitor ceramahnya Cak Emput atau Pak Mahfud, kalau pemerintah ini mengelola negara ini dengan benar dari tambang saja, harusnya pemerintah mampu menyantuni warga negaranya mulai dari yang baru lahir sampai dengan ke yang mau game over 20 juta per bulan harusnya. Tetapi sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Tidak ada tuh menurut saya. Ya, benar-benar berjuang yang sekarang diberi mandat oleh rakyat itu berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Oke, teman-teman, video ini menampilkan pernyataan keras dari seorang purnawirawan yang menyoroti situasi nasional dan mengkritik kebijakan pemerintah serta perilaku tokoh publik. Nah, bagaimana sikap purnawirawan TNI? Pembicara menegaskan kesetiaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ia menyatakan tidak takut pada siapapun kecuali Sang Pencipta dan siap berjuang
demi mengembalikan koridor berjuang negara yang dianggapnya telah melencang. Nah, kritik terhadap pemerintah terdapat juga kritik tajam mengenai pengelolaan negara, termasuk isu penjualan wilayah dan pengelolaan IKN oleh pihak asing, serta kondisi masyarakat pribumi yang dianggap masih hidup dalam kemiskinan di tengah kekayaan negara. Sentimen netizen narator video membacakan opini dan dukungan dari netizen yang sepakat dengan pernyataan purnawirawan tersebut. Netizen mendesak agar pemerintah segera dibenahi, mengkritik kesombongan tokoh seperti Sylvester Matutina ini, dan menyerukan agar keadilan ditegakkan. Harapan perubahan video ini mencerminkan keresahan terhadap situasi politik, korupsi, dan perilaku penjabat, dengan harapan agar TNI dan elemen bangsa lainnya kembali bersatu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Apa tugas utama TNI menurut narasumber? Ya, menurut narasumber dalam video tersebut, tugas utama TNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga koridor negara. Narasumber menyatakan bahwa TNI seharusnya memegang teguh koridor kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Pengawasan terhadap pemerintah, narasumber berpendapat bahwa jika pemerintah keluar dari koridor tersebut, maka TNI memiliki tanggung jawab untuk mendatangi dan mengingatkan pemerintah agar kembali ke jalur yang benar. Kesetiaan kepada negara bukan pemerintah. Narasumber menekankan bahwa sumpah setia TNI adalah kepada negara, bukan kepada pemerintah. Ia menyatakan kesiapan juga untuk membela negara, namun ia juga menegaskan batasan bahwa TNI harus bersikap kritis jika pemerintah dianggap mengakomodasi ideologi yang menyimpang atau tidak amanah. Kita lanjut teman-teman, bagaimana pandangan narasumber soal aturan negara Indonesia. Ia berkomitmen untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ia secara tegas menolak Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 dan menganggapnya bukan sebagai aturan yang asli. Nah, selain itu, narasumber menyatakan bahwa kesetiaannya ditujukan kepada negara, bukan kepada pemerintah yang menjalankan kekuasaan jika pemerintah tersebut dianggap tidak amanah atau menyimpang dari koridor yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Apa filosofi setia narasumber? Filosofi kesetiaan narasumber dalam video ini tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kesetiaan mutlak kepada negara. Narasumber menegaskan bahwa sumpah setianya adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, bukan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Landasan ideologi kesetiaan tersebut harus berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, ia secara tegas menolak Undang-Undang Dasar hasil amandemen tahun 2002 dan menganggapnya sebagai penyimpangan. Nah, kondisional terhadap pemerintah. Narasumber membedakan sikapnya berdasarkan perilaku pemerintah. Jika pemerintah menjalankan amanah dan tetap dalam koridor pendiri bangsa, ia menyatakan siap berkorban. Namun jika pemerintah dianggap keluar dari jalur atau seperti mengakomodasi paham komunis atau gaya liberal atau sampai kapitalis, yang menegaskan tidak akan patuh dan siap berjuang untuk mengembalikan negara ke koridor yang benar. Ketakutan hanya kepada Tuhan. Filosofi hidupnya didorong oleh prinsip bahwa ia tidak takut kepada siapapun di dunia ini kecuali kepada Sang Pencipta. Nah, narasumber merasa perhatiin terhadap adik-adiknya yang masih berdinas aktif di TNI dan Polri karena beberapa alasan fundamental yang disampaikan dalam video ini. Yang pertama, penyimpangan koridor negara. Narasumber khawatir karena ia menilai pemerintah saat ini telah keluar dari koridor kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa
yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli. Tanggung jawab penjaga koridor, ia berpendapat bahwa TNI seharusnya memegang teguh koridor tersebut. Jika pemerintah melenceng, TNI memiliki tanggung jawab moral untuk mendatangi dan mengingatkan pemerintah agar kembali ke tujuan negara yang benar. Kekhawatiran akan nasib negara, narasumber merasa bahwa tujuan negara seperti melindungi bangsa, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia, kini justru terancam dan diacak-acak yang menurutnya menciptakan situasi yang sangat memperhatikan bagi masa depan bangsa dan tugas prajurit. Mengapa narasumber menantang pihak yang melakukan itu? Narasumber menantang baik pihak yang mengancamnya karena didasari oleh prinsip hidup bahwa ia tidak takut kepada siapapun di dunia ini kecuali kepada Sang Pencipta. Selain itu, ada alasan utama di balik sikap beraninya adalah yang pertama, sumpah setia kepada negara. Ia menegaskan bahwa sumpah setianya adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oleh karena itu, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap teguh dan tidak akan meminta maaf selama ia merasa berada di jalur yang benar demi membela kepentingan negara dan rakyat. Ketidaktakutan akan konsekuensi, narasumber secara terbuka menantang pengancamnya untuk menunjukkan lokasi mereka agar ia bisa datang menemui mereka secara langsung. Ia menyatakan tidak gentar terhadap ancaman dari pihak manapun, baik itu dari institusi keamanan maupun kelompok lainnya, karena ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keresahannya terhadap kondisi bangsa. Apa pesan tentang pemimpin dan pemilih? Terdapat pesan penting mengenai hubungan antara pemimpin dan pemilih sebagai berikut. Nah, kualitas pemimpin, narasumber dan narasi dalam video menekankan bahwa kita harus sangat selektif dalam memilih pemimpin agar tidak tertipu. Yang kedua, refleksi pemilih mengutip pernyataan Jenderal Besar Sudirman. Video tersebut menyampaikan bahwa pemimpin yang bodoh akan lahir dari tangan para pemilih yang juga bodoh. Dampak pilihan, video memberikan peringatan bahwa jika rakyat salah dalam memilih, hal tersebut dapat membawa konsekuensi buruk bagi kelangsungan dan kesejahteraan bangsa. Mengingat saat ini dianggap banyak pimpinan yang tidak memedulikan rakyat. Ya, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.